Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat Pesta Paskah 2020. Kristus bangkit, haleluya. Dalam suasana sukacita ini, Sabda Hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang menyatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Para sahabat yang terkasih, Paskah dan kisah-kisah terputus. Sebagai penyuka sepak bola dan juga pemain sepak bola, saya masih ingat loh, beberapa tahun yang lalu, final Liga Champion antara Chelsea dan Bayern Munich. Karena saya fansnya Chelsea, bagaimana saya waktu itu? Dini hari, itu yang pertama di depan televisi. Dan begitu kami nonton, semangatnya dukung tim masing-masing, tiba-tiba listrik padam. Menanti dan sampai pagi penantian itu tidak terjadi. Tetapi dengar kabarnya bahwa Chelsea juara Liga Champion. Hati senang sekali pada saat itu. Para sahabat yang terkasih, kisah terputus ini juga sedang kita alami saat ini. Gereja-gereja kita, khususnya dalam perayaan Paskah ini. Perayaan Paskah sebelumnya itu, sukacitanya tidak pernah terputus. Tetapi kali ini terputus karena COVID-19 ini. Ini perjalanan Paskah kita. Bagaimana dari Minggu Palma, Pekan Suci itu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan hari ini, itu masih kita alami situasi terputus itu. Kisah terputus ini tidak hanya kita alami, tetapi juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dan para pengikut saat itu. Bagaimana mereka yang dengan penuh sukacita mengikuti Tuhan Yesus, mendengar ajarannya, dan bagaimana mereka merasakan mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika begitu masuk taman Getsemani, itu tidak semua mereka ikut berdoa bersama Tuhan Yesus. Hanya beberapa orang saja.
Dan lebih lagi bagaimana kisah penyaliban itu sendiri. Yesus seorang diri. Para murid kemana? Pengikut-pengikutnya yang mengalami mujizat selama itu kemana? Semuanya menyingkir. Dan bagaimana Yesus khususnya di Bukit Golgota, di atas salib, dia hanya ditemani oleh orang asing. Bukan yang masuk ke dalam ke-12 itu. Bukan orang-orang yang mengikuti dia selama itu. Para sahabat yang terkasih, di atas salib, bagaimana kisah sengsara kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kita tetap bersyukur bahwa bagaimana sisa-sisa kecil di bawah salib. Maria Ibu Tuhan, dan Maria Magdalena, dan Maria-Maria yang lain, yang setia walaupun sangat sedikit. Saya yakin dan percaya dalam situasi seperti ini, kita bisa menjadi sisa-sisa kecil yang setia percaya bahwa di dalam situasi COVID-19 ini, ketika pengharapan itu tidak ada, kita setia mengikuti Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan, dan tentunya berdoa, baik secara pribadi maupun secara bersama. Saya yakin bahwa kemenangan Paskah itu terjadi dalam kehidupan perjalanan iman kita. Dan bagaimana dalam kisah Paskah ini, Paskah adalah sebuah peralihan dalam konteks saat ini. Peralihan dari kegelapan menuju sebuah terang. Lilin ini melambangkan terang, Kristus yang bangkit. Dari ketakutan menuju sebuah sukacita. Siapa yang tidak takut dengan situasi yang ada COVID-19 ini? Semua orang takut. Tetapi kita yang punya iman akan kebangkitan Tuhan, ketakutan itu akan diubah oleh Tuhan ketika kita mencari Tuhan. Maria Magdalena yang lain juga pergi ke kubur mencari Tuhan. Dalam situasi kesedihan itu masih ada kesempatan untuk pergi mencari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kubur kosong. Tandanya bahwa kebangkitan sudah terjadi. Kristus yang dalam Injil yang mengatakan pada hari ketiga dia bangkit. Bagaimana orang-orang saat itu, para murid, susah sekali untuk memahami apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Seperti saya dan para sahabat, susah sekali untuk memahami bagaimana Tuhan hadir. Tapi yakin dan percaya bahwa pasca kebangkitan itu akan diubah ketika Yesus berkata, "Salam bagimu." Salam adalah sebuah pengharapan bahwa kita tidak berjalan sendiri dalam kisah-kisah terputus ini, tetapi Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Mari kita pergi mencari Tuhan. Mari kita dalam situasi yang ada sekarang ini selalu berpengharapan penuh pada kasih Tuhan Yesus Kristus, pada kebangkitannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.